warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Ada berita apa di Rio Sport kali ini? Mari kita simak sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita simak semua beritanya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Direktur PT PBB Teddy Cahyono akhirnya menjawab semua rumor tentang pemain lokal yang akan habis kontraknya pada 31 Desember mendatang. Nama-nama seperti Febri, Hen, Teja, Freds, Esteban, dan lain-lain santer diisukan akan direkrut klub lawan. Menurut Teddy, tak ada satupun pemain lokal yang akan dilepas Persib. Semua masih terikat kontrak. Namun ada satu kata-kata Teddy yang menarik perhatian, yakni tanggal 10. Apa artinya? Semua pemain lokal tidak akan kemana-mana. Mereka tetap di Persib di putaran kedua. Tunggu aja tanggal 10, ujar Teddy Cahyono. Lalu apa maksud tanggal 10 ini? Apakah tanggal 10 Januari baru akan diumumkan siapa saja yang dilepas dan siapa saja yang dipertahankan? Atau apakah tanggal 10 ini pengumuman pemain baru lagi? Bursa transfer sendiri rencananya baru akan ditutup pada 16 Januari mendatang. Jadi jika tanggal 10 Januari masih ada kemungkinan pemain datang dan pergi dari Persib. Jadi penasaran nih. Sementara itu Teddy Cahyono pun kembali menegaskan jika Bruno Katanhede belum resmi direkrut Persib. Bruno baru diperkenalkan saja pada publik dan belum disahkan menjadi bagian dari Persib. Pihak Persib masih tunggu kedatangan Bruno yang kabarnya akan tiba di Indonesia pada pekan ini. Sebelum gabung Persib, Bruno harus menjalani karantina dulu dan tes medis di Persib. Jika dirasa tidak sesuai, maka Persib pun batal merekrutnya. Bruno belum resmi ya, cuma baru dikenalin saja. Kita masih tunggu orangnya, mudah-mudahan saja segera tiba. Jadi kita bisa cek kondisi dia. Kalau tidak sesuai ya kita nggak jadi rekrut dia, ujar Teddy Cahyono. Sementara David Da Silva sendiri dikabarkan telah tiba di Jakarta dan tengah menjalani karantina 10 hari sebelum akhirnya tes medis di Persib. Jika Persib tidak melepas para pemain lokalnya, lalu bagaimana dengan para pemain yang kabarnya akan gabung? Apakah batal? Ya, nama-nama seperti Lerby Eliandri, Erwin Gutawa, Jajang Mulyana, Miftah Anwarsani, dan yang terbaru adalah Serbi Evi Farno, striker Semen Padang yang kabarnya juga merapat ke Persib. Apakah semua pemain ini hanya rumor? Teddy Cahyono pun akhirnya menjawab. Semua itu kan media yang bikin, kita nggak pernah umumkan itu. Ya kita lihat nantilah, kan bursa transfer juga masih jalan. Nanti kalau sudah pasti baru kita umumkan, ujar Teddy Cahyono. Kabar mengejutkan datang dari mantan penyerang Persib dan Arema asal Argentina Jonathan Baumann. Usai sukses mengantarkan timnya di Liga Ekuador menjadi kampiun musim ini dan menjadi top scorer dengan torehan 28 golnya, Johnny Baumann mengunggah Instastory yang mengejutkan. Dalam unggahannya, Johnny mengunggah foto dirinya dengan kata-kata berbahasa Spanyol. Terea terminada es hora de volver a azul, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya tugas telah selesai, saatnya kembali ke biru. Yang menjadi pertanyaan, apa arti kata biru di sini? Apakah klub selanjutnya adalah berwarna biru? Jelas unggahan ini memancing reaksi dari 3 klub biru yang ada di tanah air, yakni PSIS, Arema, dan Persib Bandung. Jika melihat peluang, PSIS yang paling berpeluang mendapatkan Baumann. Pasalnya PSIS masih ada 1 slot kosong asing, sementara Persib dan Arema full.
Namun semua bisa terjadi di Liga 1. Kita tunggu saja. Teka-teki pelabuhan terbaru penyerang naturalisasi Greg Nokolo akhirnya terjawab sudah. Greg yang sempat dikaitkan dengan beberapa klub seperti Persis Solo, Rans Cilegon FC hingga Persib Bandung akhirnya memilih kembali ke Madura United. Kembalinya Greg ini diumumkan Madura United di akun Instagram resmi Madura United. Pihak Madura dikabarkan setuju dengan kisaran gaji yang diinginkan Greg Nokolo. Kabarnya Greg meminta gaji sekitar 1,2 miliar rupiah per pekan. Namun hal ini belum tentu benar. Pasalnya tidak mungkin ada klub Indonesia yang sanggup membayar gaji pemain dengan kisaran seperti itu. Usai mendepak pelatihnya yakni Dejan Antonik, PSS Sleman kabarnya justru resmi mengikat ex-bomber Persib Bandung Wander Luiz. Meski belum diumumkan secara resmi di situs PSS, namun dari pantauan sejumlah wartawan, salah satunya akun Lambetura, terlihat sebuah video di mana ada seorang pria berkaos putih memakai topi di depan kantor PSS yang disebut Omah PSS. Diduga pria berbaju putih dan bertopi tersebut adalah Wander Luiz yang sedang mengambil atau membuat video perkenalan. Sementara itu hengkangnya Dejan Antonik membuat sejumlah pemain PSS yang merupakan pemain kesayangan Dejan dikabarkan akan ikut hengkang, yakni Kim Kurniawan, Arun Evans, dan Nemanja Kojic. Dari Arema, para pendukung Arema atau Aremania kecewa menunggu pengumuman rekrutan baru Arema. Arema sebelumnya akan mengumumkan rekrutan barunya pada Senin ini. Namun hingga berita ini diturunkan, baru Genta Alvaredo dari Semen Padang saja yang diumumkan sebagai rekrutan baru. Jelas hal ini membuat para Aremania gregetan dan tak sabar menunggu kapan kira-kira bintang baru Arema itu diumumkan. Namun jika pemain asing ini belumlah pasti. Pasalnya Arema sejauh ini belum melepas satupun pemain asingnya. Jadi kemungkinan pemain asing sangatlah tipis. Bagaimana dengan Konate? Kita tunggu saja. Setelah dikabarkan mengincar winger Persib Bandung Febri Haryadi, Gading Martin kembali membuat kejutan di Persik Kediri. Ya, mantan penyerang AC Milan asal Brazil Alexander Pato dikabarkan tengah dibidik Gading Martin untuk bisa dibawa ke Persik Kediri. Hal ini pun dibenarkan oleh Gading Martin. Alexander Pato dan Gading Martin memang sudah lama berteman. Bahkan Gading Martin sempat menawarinya main di Liga Indonesia. Namun Gading tak bisa bawa Pato ke Liga 3. Kini di Liga 1 bersama Persik Kediri, ia bisa saja membawa Pato ke Liga Indonesia. Oh ya jelas, nanti kita bawa Pato ke sini. Tapi kayaknya bukan musim ini ya. Musim depan aja deh, gimana? Ujar Gading Martin. Kesuksesan Timnas Indonesia melaju ke semifinal AFF Suzuki Cup 2020 membuat sejumlah pemain Timnas menjadi buruan klub-klub tanah air. Setelah sebelumnya Irfan Jaya yang paling ramai di bursa transfer tanah air, kini nama-nama seperti duo Persebaya yakni Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya pun diburu sejumlah klub seperti Madura United dan Persik Kediri. Dan tentu saja yang paling menjadi incaran adalah duo PSIS Semarang yakni Alfreanda Dewangga dan Pratama Arhan. Setidaknya ada 5 klub yang mengincar dua pemain ini yakni Bali United, Madura United, Barito Putra, Persik Kediri, dan Persija Jakarta. Bahkan kabarnya Persija telah mengajukan tawaran pada PSIS untuk Pratama Arhan. Namun pihak PSIS tetap tenang. Pasalnya dua punggawanya ini masih terikat kontrak cukup lama di PSIS yakni hingga 2023. Bahkan Pratama Arhan kabarnya nilai kontraknya melejit hingga tembus angka 3,2 miliar rupiah. Oke, itulah tadi Rio untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hasport.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.